hampir 90% sama dengan pandangan saya ya. Terkait dengan persepuluhan itu, memang kita dua sama punya cara pandang. Terkait persepuluhan, Saudara Elia. Banyak memang yang berpandangan bahwa persepuluhan itu wajib hukumnya. Kalau bagi saya sih, saya memegang pengajaran Rasul. Rasul tidak pernah mengajarkan persepuluhan ya. Karena kalau kita melihat sejarah historis tentang terkait persepuluhan, terkait dengan Abraham mempersembahkan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, itu bukan dari hasil kerjanya, itu dari hasil perangnya. Tapi terkadang orang mengatakan bahwa itu persepuluhan itu bukan hukum Taurat karena persepuluhan itu sudah ada sejak Abraham. Kalau kita ikut Abraham, berarti persepuluhan cuma satu kali karena Abraham mempersembahkan persepuluhan hanya satu kali, hanya sekali saja. Jadi kalau kita lihat historisnya dalam perjalanan historis terkait dengan persepuluhan, Abraham mempersembahkan bukan dari hasil yang seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan orang memberikan persepuluhan itu kan dari hasil kerja mereka. Kalau kita kembali kepada Abraham sebelumnya, itu bukan dari hasil kerja tapi dari hasil jerahan yang mempersembahkan kepada Melkisedek. Terus kemudian berikut lagi terkait dengan Yakub. Yakub mempersembahkan terkait dengan persepuluhan dari apa yang ia terima. Terus kemudian lagi masuk kepada kisah masuk pada Musa, ya, maksudnya di dalam hukum Taurat itu terkait dengan persembahan kepada suku Lewi dan kepada fakir miskin, jana dan sebagainya. Jadi pandangan saya terkait dengan persepuluhan, saya rasa bahwa banyak hal yang memang saya satu pandangan dengan Saudara Elia. Memang banyak sekali Tuhan yang kurang ini serak dengan saya juga ya, karena saya punya pandangan yang beda ya. Artinya kalau bagi saya sih persepuluhan bukan sebuah kewajiban. Bagi saya ini maafin saya masuk di roomnya Saudara Elia karena kita dua memiliki pandangan yang sama. Saya kebetulan hamba Tuhan ya, saya pengacara tetapi biasa khotbah di gereja-gereja, tapi saya memiliki pandangan yang berbeda begitu, Saudara Elia. Saya tidak bertanya, tapi artinya kita dua memiliki pandangan yang sama bahwa saya rasa untuk persepuluhan bukanlah sebuah kewajiban. Ya begitu ya. Jadi kalau sebenarnya bukan poin mengenai persepuluhan, tapi mengenai kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat 7. Baiklah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kalau mereka rela beri 10%, ya udah, silakan saja. Tapi jangan hakimi orang yang nggak beri 10%. Itu nggak boleh. Karena esensi persembahan itu adalah Roma 12. Loh, Yesus kan dalam Matius 23 mengatakan ada berikanlah yang wajib ini. Ya, itu kan bait Allah belum hancur. Bait Allah di situ belum hancur. Jadi Lewi masih ada. Tapi bait Allah sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus, maka persepuluhan tidak lagi berlaku. Ya. Tetapi kalau mau memang memberi 10%, ya udah, berikan saja. Kalau kamu memang rela memberikan itu, tapi jangan kamu hakimi yang nggak beri 10%. Ya, itu nggak boleh. Mau dia kasih 10%, 5%, 2%, itulah yang rela dari hatinya sebagai ucapan syukurnya. Tapi persembahan kita yang sejati itu sesungguhnya adalah tubuh kita dipersembahkan bagi Tuhan. Itu yang penting. Hidup itu adalah penyembahan. Yaitu apa yang dilakukan setiap hari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tindakan. Gitu ya. Persembahan itu bukan tentang uang. Dan hamba Tuhan pun, hamba Tuhan yang melayani,
itu jangan kau paksa jemaatmu untuk kasih 10%. Hiduplah menurut kerelaan hati jemaatmu. Para rasul itu nggak ada terima persepuluhan. Mereka hidup dengan apa yang mereka terima. Rasul Paulus dikirimi uang dari penjara. Berapapun yang dia terima dan dia bersuka cita dengan itu. Jadi hamba-hamba Tuhan fokus menginjili, jangan fokus uang-uang persepuluhan. Ya, jangan jadi mamon yang kau pertuhankan. Banyak hamba Tuhan begitu. Tekankan persepuluhan karena dia udah nggak bisa gimana. Rasul Paulus itu sampai kerja cari tenda. Saya pun sekarang sedang berusaha cari kerja. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, jadi hamba Tuhan tuh jangan bergantung kepada apa yang diberikan, harus dipatok berapa persen. Hamba Tuhan harus mampu merendahkan dirinya. Karena gini prinsipnya, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita nggak akan kekurangan. Nggak lebih, nggak lebih, nggak kurang. Kita cukup. Itu cukup. Ya. Berkecukupan di dalam Tuhan. Kalau kita memang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan takut kamu nggak makan. Jangan takut kamu nggak minum. Kalau kamu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi kalau kamu mau hidup mewah, mengandalkan uang jemaatmu, ya kamu salah. Apa yang kau lakukan? Kau memeroti jemaatmu demi tasmu Hermes, ya apa semualah, berlian-berlianmu. Kecuali hamba Tuhan yang memang pebisnis, ada latar belakang itu, ya ndak apa-apa. Saya ketemu banyak hamba Tuhan kok yang memang humble, pertemuan biasa, ya mereka pakai berliannya gede-gede, luar biasa. Mobilnya pun wah mewah-mewah. Tapi ketika naik mimbar dia tinggalkan semua itu. Nah, kalau yang begitu ya enggak masalah. Kita juga sebagai jemaat jangan langsung hakimi pendeta-pendeta. Ya, orang dari penampilannya. Don't judge book by its cover. Itu maksudnya. Jangan hakimi orang dari covernya. Dan pendeta pun motivasi pelayanannya jangan ke sana. Tapi jemaatnya, ya jangan mau diperhamba sama yang begitu. Jadi sebenarnya mengenai kehidupan bergereja antara hamba Tuhan dan dengan jemaat itu prinsip saling take and give. Jemaatnya peduli kepada hamba Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius itu mengatakan bahwa hamba Tuhan itu harus diperhatikan hidupnya. Jadi kita sebagai jemaat harus peduli kepada hamba Tuhan yang melayani. Ya, harus peduli apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlu. Kita harus peka kepada itu. Ya. Tapi jangan paksa dirimu. Apa yang bisa kamu beri. Kamu bisa beri waktu, kamu bisa beri tenaga, penghiburan, itu bagus. Nggak harus dengan uang. Ya, dan hamba Tuhan pun ya harus menyambut sukacita itu dengan kerelaan dan kerendahan hati. Apapun yang dia terima, hidupilah dengan itu. Gak mesti kita ibadah di gedung-gedung tinggi. Gak mesti kita ibadah di tempat mewah. Dimanapun kita beribadah. Oh, rasul-rasul beribadah di tempat batu-batu kok, di sinagoga. Jadi itu gak jadi alasan. Gak mesti kita beribadah harus dengan band-band yang mentereng. Gitu-gitu. Nggak mesti harus dengan gedung yang mewah, dengan apa. Enggak. Ibadahmu tidak diukur dari situ. Ya. Jadi jangan begitu. Ya, hidup dari kerelaan hati jemaatmu. Jemaat pun berilah menurut kerelaan hatimu dan perhatikanlah hamba Tuhan yang melayani kamu. Jangan biarkan dia. Pelayan-pelayan itu jangan dibiarkan. Ya, pendeta pun terimalah apa yang diberikan jemaatmu menurut kerelaan hati, dengan rela hati juga, dan hiduplah dengan itu. Kalau kamu sungguh-sungguh melayani, kita sungguh-sungguh melayani, kita tidak akan kekurangan. Ketulusan hati dalam pelayanan itu menimbulkan
pemeliharaan Tuhan kepada apa yang kamu layani. Kalau Yesus berkata, kalau burung-burung di udara saja dipelihara oleh Bapamu, bagaimana dengan kita, apalagi pelayan Tuhan yang mengkhususkan dirinya kepada pelayanan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan risau, ya. Jangan khawatir nggak makan. Pekan yang lalu ada viral terkait dengan sapaan oleh kami di daerah Ambon. Sapaan kita dari orang tua-tua dulu itu sering menyapa Tuhan Yesus itu dengan bahasa tete manis. Nah, kami minta pandangan dari Kakak Elia terkait dengan tete manis. Tete manis itu kalau bahasa Indonesianya tete itu kakek. Kakek orang tua. Yang manis ya manis menurut kami ya sifatnya, perilakunya seperti itu. Makanya kita selalu menyapa Tuhan Yesus itu sebagai figur seorang orang tua yang manis seperti itu. Lalu terus ada pandangan juga oleh beberapa hamba Tuhan yang menanggapi itu, karena ada pertanyaan seperti itu. Ada yang sedikit menyalahkan sapaan itu. Jadi saya coba minta pandangan dari Kakak Elia terkait dengan pandangan kita terkait figur Tuhan Yesus itu dengan sapaan tete manis. Makasih Kak. Oh, nggak masalah ya. Mau dipanggil tete manis, tata manis, apapun itu nggak masalah. Tapi gunakanlah itu di lingkungan jadi gunakan di lingkungan Anda ya silahkan. Yang mengerti dengan itu, yang paham dengan arti itu, enggak masalah. Toh kamu juga mengatakan itu bukan dengan hati yang menghujat dia toh. Tapi karena ungkapan sayangmu sama dia, enggak masalah. Tapi kalau kamu gunakan itu di Jawa, ya itu beda lagi. Jadi ya enggak masalah Pak. Yang penting kita itu harus berhikmat menggunakannya. Kita gunakan di tempat-tempat dan lingkungan yang tepat. Itu penting. Ya? Gitu. Gitu ya, Pak Rezon ya.